Luar itu ada perempuan, rambutnya panjang banget gitu, sampai nutupin depan mukanya gitu. Terus dia ini lagi duduk di salah satu batu nisan. Barulah di situ si Dika sadar. Ternyata mereka berhenti tepat di sebuah kuburan. Makan tuh, ibu kamu serakah. Makanya anak yang kena tanah itu harusnya buat saya. Jadi bapak tirinya si Anang ini, Om Fajri itu, pernah cekcok nih sama Ibu Sri, mamanya si Anang, soal warisan tanah milik Ibu Sri. Om Fajri ini rupanya nggak kerja sob, dia cuma kayak numpang hidup aja. Terus tingkahnya juga selangit gitu loh. Dia sering nunjukin gelagat pingin nguasain harta yang dimiliki Ibu Sri. Hai sob, gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Koma Storytelling. Hati-hati teman. Sob, kalian pernah gak ngerasa ada orang terdekat kalian yang tiba-tiba berubah secara drastis? Biasanya orang ini tuh ramah banget, ceria banget, tapi mendadak jadi pemarah, sering ngilang, dan jadi kayak orang lain yang kalian gak kenal gitu. Pernah? Bahkan kalian juga dibikin nebak-nebak. Dia ini kenapa nih ya? Dia ini lagi capek, apalagi banyak pikirannya, apalagi banyak masalah yang kalian nggak tahu gitu. Nah, kisah ini sob yang akan gue bahas malam ini juga, dan dia ini ngalami hal seperti tadi. Dia tuh punya saudara ya, sekaligus juga sahabat dekat, yang perlahan hubungannya merenggang karena sikap dia ini atau sahabatnya ini tiba-tiba berubah sob. Perubahan itu awalnya tidak terlalu dipedulikan sob, tapi makin dibiarkan hubungan mereka ini makin berjarak gitu. Dan di situ komunikasi mereka jadi makin berkurang, dan di sini juga makin susah mengerti apa yang sebenarnya terjadi sama si sahabatnya ini atau saudaranya ini. Dan udahlah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke sob, jadi kisah ini yang akan gue ceritakan malam ini dikirim sama teman kita yang bernama Dika dari Bandung. Halo Bang Dika. Nah, sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau sedikit menceritakan latar belakang si Bang Dika dulu ini sob ya. Jadi Dika ini tuh punya saudara jauh sob ya, yang usianya sebaya sama dia, namanya Angga dan juga Anang. Neneknya Angga, Dika dan Anang ini bersaudara sob, kakak beradik. Jadi otomatis mereka bertiga pun masih punya hubungan keluarga gitu. Nah, selain ada hubungan keluarga sob, kedekatan Dika, Angga, dan juga Anang ini berawal dari latar belakang mereka yang hampir sama. Kata si Dika nih ya, mereka bertiga ini sama-sama punya keluarga yang kurang harmonis itu. Nah, dari situlah mereka merasa senasib dan jadi semakin dekat gitu. Kan biasanya kalau misalnya manusia nih memang lebih gampang akrab kalau punya kesamaan yang sama gitu sob ya. Dika sama Angga ini sering ngerasain kurang dapat kasih sayang sob dari kedua orang tuanya. Sementara Anang juga ngalamin hal yang sama, cuma levelnya dia lebih berat lagi nih sob. Si Anang lebih parah lagi lah gitu. Kata si Dika, orang tuanya tuh bukan sekedar enggak harmonis saja, tapi bahkan sudah bercerai. Nah, setelah perceraian itu, ayah Anang ini merantau ke luar negeri. Sementara ibunya, yang bernama Ibu Sri, sibuk bekerja di kota lain. Jadi, si Anang ini tuh tinggal di rumah dan cuma sering bersama neneknya aja gitu. Dan sayangnya, di tahun 2019, neneknya Anang juga meninggal dunia sob, karena faktor usia. Kepergian sang nenek itulah yang membuat Anang makin terpukul lagi dan makin merasa kesepian. Dan sedihnya lagi, di masa sulit itu, hubungan Anang sama ibunya ini malah makin buruk gara-gara kurangnya komunikasi. Hubungan itu juga makin renggang lagi sob ya, waktu ibunya atau Bu Sri ini nikah lagi sob sama laki-laki yang lebih muda, namanya Om Fajri. Sebenarnya Anang nggak setuju sama pernikahan mereka berdua ini sob, tapi karena hubungan dia sama ibunya juga udah lama renggang,
udah nggak deket-deket banget lah gitu. Makanya Anang ini juga nggak berani menyampaikan isi hatinya itu ke Bu Sri. Nah, di saat Anang lagi terpuruk, Dika sama Angga sebagai saudara dekat, ya nggak tinggal diam aja gitu sob. Mereka sering tuh datang ke rumahnya Anang, nemenin Anang yang memang lagi kesepian banget. Dan untungnya juga kehadiran kedua saudaranya lumayan bisa menghibur hati si Anang ini gitu. Dia perlahan juga mulai bangkit dan menyibukkan diri dengan belajar jadi pesilat profesional. Nah, setelah punya portofolio yang cukup, barulah si Anang ini meniti karir menjadi pesilat profesional yang ada di kotanya. Dan supaya nggak kewalahan sob, jadi setiap kali dapat job pentas silat, Anang ini bakal ngajak si Dika untuk menjadi asisten pribadinya. Waktu itu Dika juga ngeiyain aja gitu, setuju dia. Soalnya dia ini juga baru lulus kuliah dan juga belum punya pekerjaan tetap. Ditambah lagi, Dikanya juga dapat honor yang lumayan lah setiap kali dia jadi asistennya si Anang ini. Aktivitas Anang dan Dika ini awalnya juga berjalan lancar-lancar aja sob. Sampai akhirnya pada suatu hari, Dika notice nih kalau sikapnya Anang ini perlahan-lahan berubah. Bahkan bikin si Dika ini ngerasa asing banget gitu sama saudaranya si Anang ini. Perubahan ini bermula ketika belakangan itu Anang ini jadi sering marah-marah, sering ngomel-ngomel cuma gara hal yang sepele. Awalnya si Dika mikir, oh mungkin dia lagi sensi aja atau mungkin dia lagi kecapean kali ya. Tapi makin lama sikap itu muncul setiap hari. Kesalahannya bukan kesalahan yang fatal. Kadang juga si Dika nggak bikin salah, tapi tiba-tiba marah aja gitu. Dan Anang ini sob tipikal bukan orang yang gampang marah loh biasanya. Karena nggak nyaman sama sikapnya Anang yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Akhirnya Dika pun memutuskan untuk berhenti jadi asisten pentas silatnya si Anang. Tapi meskipun hubungan profesional mereka sudah berakhir, si Dika ini masih sering main sama si Anang. Dan selalu dengerin keluh kesahnya si Anang gitu. Jadi cuma nggak kerja bareng lagi aja gitu sob. Nah, sifat pemarahnya Anang juga nggak berhenti di situ aja sob. Di sini si Anang ini malah makin sering lagi marah-marah ke si Dika tanpa alasan yang jelas. Dan bukan cuma ke Dika aja, bahkan Angga sepupunya yang lainnya merasakan hal yang sama. Dan selain suka marah-marah, Dika ini juga notice kalau Anang ini perlahan-lahan bertingkah janggal. Pernah waktu suatu malam, si Dika ini nginep di rumahnya Anang. Nah, waktu Dika lagi tidur, Anang ini kebangun dan pergi keluar rumah. Tapi nggak bilang-bilang mau kemana. Nggak bangun Dika, main pergi aja gitu. Nanti setelah subuh, si Anang ini baru nelpon si Dika. Dia minta jemput gara-gara dia nggak bawa duit sama kendaraan. Tapi dia keluar gitu malam itu. Kata Dika, lu pergi sama siapa? Lu naik apa? Kenapa tiba-tiba minta jemput? Dan Anang malah jawab, nggak tahu juga ya, gue dari mana, kenapa gue bisa di sini? Awalnya Dika pikir, ya udahlah, mungkin Anang cuma iseng-iseng aja ya kan. Makanya dia juga nggak terlalu nanggepin serius nih. Tapi makin hari kebiasaan Anang ngilang malam-malam itu jadi makin sering sob. Bahkan waktu si Dika nggak nginep di rumahnya si Anang ini sering loh telepon si Dika minta tolong dijemput di tempat yang jauh dari rumahnya. Dan anehnya waktu dijemput nih ya dan ditanya, dia juga bingung. Ini gue kenapa ya? Kok bisa ada di sini? Gue juga nggak ngerti gitu. Makin lama Dika jadi makin resah sob ya. Soalnya tiap hari tuh ada aja kebiasaan Anang yang nggak masuk akal sob. Nggak lama dari yang dia sering tiba-tiba ngilang tengah malam minta jemput itu, tiba-tiba Anang ini jadi suka minum kopi pahit tanpa gula sob. Padahal dulunya dia jangankan minum kopi pahit, minum kopi kemasan aja tuh udah nggak suka dia. Dan yang bikin Dika makin mikir aneh-aneh lagi, Anang ini sob, setiap kali dia sholat gerakannya tuh cepet banget. Bahkan dia bisa selesai kurang dari 1 menit sob. Bayangin tuh, sholat cuma 1 menit. Sholat apaan? Pas ditanya sama Dika, dia cuma ngakak ketawa gitu, sambil ngelepitin sejadah. Di situ langsung mikir, ini pasti ada yang gak beres nih sama si Anang. Si Dika sempat mau cerita sob ke orang tuanya si Anang, tapi si Dika jadi takut mereka malah memandang jelek si Anang ini. Dan akhirnya si Dika gak jadi tuh cerita sama siapa-siapa dan memilih untuk diam aja. Nah, seiring berjalannya waktu, si Dika perlahan mulai menjauh sob dari si Anang. Karena dia udah mulai bekerja full time di sebuah perusahaan itulah. Nah, kesibukan ini bikin mereka jadi hampir nggak pernah ketemu sob selama 4 bulan. Mereka nggak ketemu lah, Angga kemana gitu, Anang kemana, si Dika kemana, pokoknya kayak gitulah. Dan di tengah kesibukannya si Dika ini sesekali ngechat Anang sob. Dan menanyakan kabarnya si Anang. Dan Anang juga ngebalas pesan itu seperlunya aja gitu, kayak singkat-singkat aja. Sampai suatu hari Dika nerima DM dari temannya si Anang yang bernama Dewi. Nah, waktu itu Dewi ini cerita ke Dika kalau, kenapa ya
Anang tuh kok akhir-akhir ini suka yang aneh-aneh ya. Emang kenapa dia? Dia sering ngelamun, terus dia juga sering tiba-tiba ngeblank gitu waktu diajak ngobrol. Nah, setelah dapat kabar itu, baru Dika khawatir, sob. Apalagi juga sebelum mereka jauh ya ini, Anang juga sering bertingkah aneh gitu kan. Tapi di sini yang tidak diketahui sama Dika adalah semua kejadian aneh itu ternyata adalah pembuka dari serangkaian kejadian mistis yang diam-diam sering menimpa Anang, sob. Hingga pada suatu hari, keanehan Anang ini memuncak dan berujung pada satu kejadian, sob. Ini kejadian yang hampir membahayakan nyawanya Dika dan juga si Angga. Jadi ceritanya, sob, pada tahun 2024, Anang ini ngajak si Angga pergi ke suatu desa tempat dia pernah pesantren dulu. Anang bilang kalau dia ini dapat amanah dari pamannya untuk ngasih sumbangan sajadah ke masjid yang ada di sana tempat dia pesantren dulu gitu. Awalnya Anang ini cuma ngajak Angga aja, sob. Si Dika nggak diajak. Tapi waktu diajak si Angga ini, feeling Angga tuh udah nggak enak, sob. Udah punya firasat yang kayak nggak enak lah gitu. Akhirnya Angga ini mutusin untuk ngajak si Dika. Dan FYI, lokasi pesantren Anang ini ada di lokasi A yang berjarak kurang lebih 2 jam lah gitu dari kota Bandung gitu. Akhirnya si Anang juga setuju nih, Dika diajak. Mereka pun berangkatlah ke kota A di jam 2:30 sore, naik mobil, dan yang nyetir itu juga Anang. Memang di antara mereka bertiga cuma si Anang aja nih yang bisa nyetir. Nah, awalnya semua masih berjalan normal tuh di perjalanan ya kan. Tapi pas di tengah-tengah jalan, Anang ini tiba-tiba ngomong, "Sob, belakangan ini kok gua ngerasa aneh ya, ada yang aneh sama diri gua." Terus si Dika nyaut nih, "Aneh gimana, Nang?" Nah, disitulah Anang ini cerita pada suatu kejadian janggal yang bikin Dika sama Angga ini merinding, sob. Jadi beberapa hari sebelumnya, ini cerita Anang ya. Anang ini cerita kalau dia ini lagi berencana ikut family gathering di sebuah villa yang memang ada di daerah Padalarang. Dia pun berangkat lah nih ya, sendirian ke sana, naik mobil. Tapi bukannya pergi ke tujuan, sob. Tanpa Anang sadar, dia ini malah bablas sampai ke kota Kerawang. Nah, pas sudah sampai di Kerawang, Anang malah parkirin mobilnya di depan rumah kosong. Terus dia tidur di situ sampai pagi. Pas bangun besok harinya nih, Anang baru sadar. Gue ada di mana nih? Dia baru sadar tuh kalau dia salah jalan, salah tujuan itu. Jadi si Anang ini kayak dituntun ke tempat yang bukan maunya, sob. Nah, dengar itu, Angga yang memang lumayan peka lah sama hal-hal gaib, langsung merinding dia. Langsung negur kayak, udahlah jangan cerita yang aneh-aneh. Lu fokus aja nyetir, biar kita cepet nyampe gitu, kata si Angga nih. Anang diem sebentar tuh, sob, ya kan? Dia diem nih, terus tiba-tiba dia belokin setirnya ke jalan tol, yang justru bikin perjalanan mereka ini makin jauh. Harusnya nih, sob ya, kalau misalnya lewat daerah Lembang itu, kata si Dika itu ya, bakal lebih cepet sampai ke kota A. Dan dia malah putar ke jalan tol. Dan di sini anehnya nih ya, Dika sama Angga malah iya-iya aja, sob. Seolah-olah mereka terhipnotis gitu sama keputusan si Anang yang masuk tol ini. Begitu masuk tol, nggak seperti biasanya, sob. Anang ini nyetir persis di belakang truk. Dan mereka baru sampai ke kota A itu sekitar jam 9 malam atau molor sekitar 6 jam, sob. Pas mereka udah sampai di sana, Anang tuh malah kelihatan bingung gitu loh, sob. Kayak orang yang nggak tahu arah. Sempet kesel nih Dika sama si Angga tuh. Gimana sih, Nang? Tapi ya udahlah, mereka tetap nurutin si Anang muter-muter nyari tempat yang dia maksud, sob. Sampai 2 jam kemudian, sekitar jam 11 malam, baru nih si Anang ini inget nama desanya. Sob, iya ya, bukan desa namanya. Desa J seharusnya. Wah, parah banget sih lu, Nang. Meskipun salah nih si Anang, mereka pun tetap meluncurlah ke desa J, desa yang 7. Dan juga sempet bertanya arah ke seseorang warga yang ada di jalan. Tapi bukannya langsung kasih petunjuk, sob ya. Warga ini tuh kayak merasa heran gitu. Hah? Desa J, Kang? Itu kan hutan loh. Bahaya loh kalau kalian kesana malam-malam. Cuma entah kenapa, sob ya, si Dika, Angga, dan juga Anang sama sekali nggak peduliin semua peringatan dari orang ini. Mereka tuh ya aja gitu dan cabut. Waktu itu yang ada di pikiran mereka cuma satu. Udahlah, yang penting mau di hutan, mau di apa kek, nggak apa-apa. Yang penting cepet nyampe tujuan. Sajadah ini dikasih ke sana, habis itu kami balik ke Bandung. Udah itu aja. Nah, perjalanan menuju desa J ini, sob, ternyata juga ngelewati gapura perumahan warga, sob.
Masuklah nih mereka ya ke sana, tapi nggak lama kemudian jalannya berubah jadi area hutan, sob. Suasana pun seketika gelap dan satu-satunya penerangan ya cuma dari lampu mobil mereka aja tuh. Dan situasi itu makin mencekam lagi karena tidak lama setelah itu ya muncullah kabut tebal yang bikin jarak pandang mereka juga makin pendek. Nah di titik ini perasaan Dika sama Angga udah mulai nggak enak tuh. Aduh, gimana nih? Kok jadi gelap gini sih? Malah ke hutan. Dan by the way ya, yang duduk di belakang ini ya si Dika dan si Angga ini duduk di depan. Nah di tengah situasi itu tiba-tiba kan lagi panik tuh ya, kabut lagi datang, mencekam lah pokoknya. Tiba-tiba si Anang ngebuka kaca jendela mobilnya dan terus dia noleh gitu keluar. Terus kata Dika, tutup jendelanya. Tapi si Anang ini nggak ngedengerin omongannya Dika, sob. Dan langsung tetep nih ngelihat keluar kayak gini gitu. Nah karena nggak didengerin, si Dika ini langsung nyalain lampu penumpang yang ada di dalam mobil, sob. Dinyalain ya kan. Dan beberapa detik setelahnya lampu itu dinyalain, tiba-tiba mati sendiri, sob. Dinyalain lagi, mati lagi. Dinyalain lagi, nggak bisa. Dan mereka istighfar, astagfirullahaladzim. Dicobain lagi, nggak bisa nyala, sob. Si Angga yang duduk di depan itu juga mukanya udah pucet, sob. Udah pucat, dan si Anang ini masih tetap nengok ke luar jendela gitu. Tiba-tiba si Anang ini nyeletuk, kepala gua ada yang tepak. Nggak ada yang ngeplak kepala lu, kata si Dika nih yang dari belakang sambil marah-marah itu kan. Tutup, makanya tutup jendelanya. Nah setelah digituin Dika, barulah jendelanya ditutup sama si Anang, sob. Langsung nih digas lah mobil itu. Tapi nggak lama dari situ, sob, Angga sama si Dika ini berdua ya, mereka ngelihat ada anak kecil berlarian nyebrang depan mobil dia. Terus hilang. Si Dika bingung ya kan. Ada anak kecil lari-larian di tengah hutan malam-malam. Tatap-tatapan tuh Angga sama Dika. Astagfirullahaladzim. Si Anang nih tenang-tenang aja, sob. Tenang-tenang aja tuh, kayak nggak kejadian apa-apa. Dan si Angga cuma bisa baca doa. Jangan putus baca doa. Astagfirullahaladzim. Dan setelah itu nggak lama mereka ketemu lah nih, sob ya, sama perumahan warga ya kan. Si Anang ini turun nih dari mobil. Nah setelah dia keluar nggak lama dia balik lagi ke mobil. Terus dia bilang, kayaknya bukan ini di desanya. Astagfirullahaladzim Anang, astagfirullahaladzim Nang. Udah bener kek. Udah lah, balik aja. Mending lu kasih sejadah dari paman lu ini ke masjid yang kita temuin aja. Yang penting kan niat kita tersampaikan. Dan sekarang kita balik. Udah gitu aja. Nah di situ untungnya nih si Anang setuju, sob. Mungkin dia lagi sadar kali ya kan. Akhirnya Anang langsung putar balik dan otomatis nih kalau kita balik ya, mereka akan melewati hutan itu lagi. Dengan suasananya persis seperti kayak tadi, masih berkabut dan gelap. Dan bedanya kali ini, sob ya, di tengah hutan itu Anang ngeberhentiin mobilnya, dipinggirin nih mobilnya ya kan. Terus dia ngebuka kaca lagi. Dia langsung ngeluarin badannya dikit, dia ngelambain tangan. Seolah-olah dia tuh kayak lagi pamitan gitu sama orang. Waktu si Dika lihat ke jendela kaca dekat sini Anang itu ya, jendela sampingnya Anang itu, di luar itu ada perempuan, rambutnya panjang banget gitu, sampai nutupin depan mukanya gitu. Terus dia ini lagi duduk di salah satu batu nisan. Barulah di situ si Dika sadar. Ternyata mereka berhenti tepat di sebuah kuburan. Astagfirullahaladzim. Nah karena refleks ya, Dika ini nengok nih ke arah depan nih langsung. Pas dia noleh ke arah depan, yang dia lihat apa? Dari jauh dia itu melihat ada perempuan pakai baju kebaya dan pakai selendang berwarna merah, kayak penari lah gitu. Dia ngelihat ke mobil sambil dada-dada, ngedadah-dadahin Anang juga itu. Si Dika nih marah, ya kan, langsung marah si Dika. Anang, jalan sekarang, jalan. Tapi si Anang ini nggak hirauin, sob. Dia masih ngelambai-lambain tangan ke sosok kebaya yang di depan itu. Dan di saat itu si Angga ini yang duduk depan itu, dia itu ngapain? Dia udah muntah-muntah, sob. Dia udah mual-mual gitu, muntah-muntah. Aduh, gue gak kuat. Panik dong si Dika, panik banget dan gak tahu harus ngapain. Akhirnya di situ, sob, udah naik darah nih si Dika ya kan.
dia majuin badannya, terus plak gitu, ditampar nih si Anang. Sadar lu bego, pas ditampar baru nih dia kayak tersentak gitu, seolah-olah sadar gitu si Anang ini. Baru dia langsung ngegas tuh mobilnya, cabut dari situ. Sepanjang jalan itu dalam mobil pada diam semua. Bukan mereka nggak punya pertanyaan ya, tapi masing-masing dari mereka memang sudah terlalu shock gitu. Dan sibuk nenangin diri sendiri. Si Angga masih termuntah-muntah, masih jaga napasnya gitu. Dika masih deg-degan ya kan. Sementara Anang tuh kelihatan memang lagi coba fokus untuk jalan biar mereka nggak tersesat lagi gitu. Nah, nggak lama setelah keluar dari area itu ya, dari hutan itu, mereka menepilah nih ke sebuah pom bensin untuk menenangkan diri mereka. Setelah merasa agak baikan nih ya, barulah mereka melanjutkan perjalanan mencari masjid yang mereka temui untuk nganterin sejadah dari amanah pamannya itu. Dan ketemulah nih ya masjidnya dan dikasihlah sejadah itu di situ. Dan nih, nah selesai ngasih sejadah barulah mereka pulang ke Bandung nih sob. Dan kali ini mereka lewat Lembang ya, jadi nggak lewat jalan tol lagi. Cuma lagi-lagi si Anang ini kembali bertingkah aneh sob. Pada saat mereka ngelewatin tanjakan ya, tanjakan yang terkenal lah, yang banyak memakan korban jiwa itu. Ini warga Jawa Barat pasti tahu nih kali ini jembatan apa itu. Tapi tiba-tiba Anang ini nyetir mobilnya ke arah jurang sob. Si Dika emosi lagi, ditampar, ditampar lagi kan. Lu mau kemana bego? Lu sadar. Untungnya tamparan kedua ini bikin tersentak nih si Anang. Istighfar Nang, istighfar. Lu lagi bawa mobil nih, bahaya loh ini. Si Anang tuh langsung istighfar, fokus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka ini langsung gitu nyalain lagu dengan volume yang kencang kan, biar lebih rileks. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh cobaan ini sob, untungnya mereka sampai di rumah dengan selamat. Tapi keanehan Anang belum berhenti sampai di situ sob. Kalian tahu kan waktu si Dika ini ngomelin si Anang karena ngajak mereka ke tempat yang nggak jelas itu dan serem banget ya kan. Si Anang ini diomelin di rumah lagi. Tapi si Anang ini malah kelihatan bingung. Di sini si Anang tuh sama sekali nggak inget kalau mereka itu sempat berhenti di depan kuburan. Terus dia juga nggak inget dia sempat dada-dada gitu ke sosok wanita berselendang merah. Si Anang nih malah nanya balik. Kapan ya kita lewat kuburan? Bukannya kita tadi lewat tol ya? Tatap-tatapan nih si Dika sama si Angga. Campur aduk, kesel, bingung, takut juga ya kan? Semua jadi satu pokoknya. Sampai speechless lah mereka. Nah, karena semua perilaku Anang di malam itu udah nggak wajar dan juga bahkan sudah mengancam keselamatan orang juga ya kan. Akhirnya Dika dan Angga pun memutuskan untuk cerita ke keluarga mereka masing-masing soal si Anang ini. Waktu dengar cerita Angga dan Dika, mereka juga ikutan kaget. Mereka juga nggak nyangka kalau tingkah lakunya si Anang itu ternyata sudah separah itu loh. Nah, sejak saat itu keluarganya juga baru sadar kalau mereka ini butuh bantuan yang lebih paham soal hal-hal gaib gitu. Dan keluarganya Angga kemudian nyeritain lah hal ini ke ketetua gitu yang dihormati di keluarga itu yang namanya kakek Opik. Dan respon pertama yang keluar dari kakek Opik itu adalah apa? Untung aja Dika ikut. Kalau nggak ada Dika, kakek nggak tahu apakah Angga sama Anang bisa selamat malam itu. Soalnya mereka berdua ini intens sob ya, diganggu sama makhluk halus, kata si kakek Opik ini. Jadi kakek Opik tuh bilang, meski aslinya Dika ini tumpul, dia tuh punya energi yang bisa jadi semacam perisai lah untuk menangkal gangguan makhluk halus, katanya gitu. Dan kalau misalnya kalian inget-inget lagi sob ya, perkataan kakek Opik juga ada benernya. Soalnya sepanjang perjalanan tadi yang paling agak normal ya kan, cuman si Dika ini. Anang udahlah pikirannya udah ngawang, udah nggak ngerti lagi, udah in out gitu ya kan. Sementara si Angga yang memang tajem, ini juga ketakutan gara-gara dia udah lihat banyak banget makhluk halus di sekitar perjalanan mereka. Dia juga nggak bisa mengontrol gitu. Si Dika ini juga sebenarnya takut, tapi dia masih bisa ngontrol dan berani tegas ke Anang. Anang ditampar ya kan sama dia udah gitu. Akhirnya setelah kejadian itu, keluarganya Angga pun cerita sob ke keluarganya Anang, which is ke ibunya si Anang ini. Tapi waktu itu mereka ini, keluarga intinya ini hanya menganggap Anang itu cuma butuh ditemenin aja gitu sob.
Nah, karena responnya kayak gitu, Anang ini ya jadi belum dapat penanganan yang tepat lah. Misalnya entah mungkin diruqyah gitu, dibawa berobat atau diobatin yang macam-macam kayak gitulah. Itu nggak ada, nggak diobatin dia. Nah, sikap keluarga Anang yang cenderung ngebiarin ini malah bikin kondisi si Anang ini malah makin parah lagi. Hampir setiap hari sob ya, ada aja kejadian baru yang menimpa dia gitu. Ini setelah kejadian ini ya masih juga terjadi hal-hal yang aneh lah gitu sama si Anang ini. Jadi suatu hari Anang ini pernah diajak makan sama keluarganya Angga, makan malam gitu. Biar dia nggak ngerasa kesepian-kesepian banget lah. Nah pas di restoran Anang ini makan banyak banget, lah banget, nambah berkali-kali, nggak berhenti-berhenti gitu. Sebanyak itu yang dia makan pokoknya, sampai muntah-muntah di tempat sob. Saking mungkin kekenyangan kali ya, tapi abis itu dia makan lagi gitu, makan lagi seperti orang normal. Aneh kan kayak gitu. Dan biasanya juga Anang ini lumayan picky eater sob ya. Jadi dia itu nggak pernah bisa makan banyak gitu. Dia juga jaga badan. Lu bayangin sob ya, makan kayak begitu tuh berkali-kali sampai muntah-muntah. Terus makan lagi. Bayang gak lu? Terus pernah juga Dika sama Angga ini ngajak si Anang tuh buat karaokean ya kan, biar refreshing lah mereka. Tapi waktu sampai di tempat karaoke, ekspresi Anang tuh langsung tegang, matanya melotot dan seolah-olah seperti nggak suka gitu diajak ke sana. Padahal biasanya Anang tuh paling suka banget tuh diajak karaoke. Nggak berhenti di situ aja sob ya. Pernah suatu malam nih sob ya, Anang ini pernah ngetok pintu rumahnya si Angga sob. Dia itu seperti orang ketakutan. Terus ditanya, kenapa? Kenapa Nang? Anang kenapa? Terus si Anang cerita nih, kalau dia denger ada suara laki-laki berbisik di telinganya. Enak ya makanannya, enak ya makanannya, enak ya makanannya, gitu. Padahal waktu itu Anang lagi sendirian sob di rumahnya. Nah sehari setelah kejadian itu, setelah yang dia dengar bisikan itu ya, Anang masih takut nih balik ke rumah. Dan dia mutusin untuk gantian nih nginep ke rumahnya si Dika. Terus besoknya neneknya si Dika bilang ke si Dika, asik banget ya ngobrol tadi malam sama si Anang sampai ketawa-tawa tengah malam. Nah denger itu bingung nih si Dika. Hah? Gue perasaan udah tidur dari jam 8 malam lah. Dan memang sob waktu si Dika lagi tidur, Dika tuh sayup-sayup denger suara si Anang lagi ngobrol entah sama siapa. Samar-samar dia denger waktu dibilang kayak gitu tuh sama si neneknya. Neneknya tuh tetap bersikukuh kalau suara yang dia dengar adalah suara si Anang sama si Dika. Padahal jelas bukan. Dika jam 8 malam udah tidur. Tapi di situ nenek sama si Dika sama-sama dengar kalau si Anang ini ngobrol sama orang lain gitu sob. Akhirnya setelah ngalamin banyak kejadian aneh, setelah kejadian yang mereka pergi ke kota A itu ya, kondisi Anang ini juga makin memburuk lagi sob. Nah di titik itu barulah ibunya si Anang ini percaya, atau keluarga intinya Anang ini percaya kalau memang ada hal yang tidak beres sama si Anang ini. Mereka membawalah si Anang ini ke 5 orang pintar. Kata kelima orang pintar yang berbeda itu ya, yang mengobati si Anang ini, semua orang pintar itu bilang hal yang sama sob. Meskipun mereka berlima ini nggak saling kenal ya. Jadi menurut penglihatan mereka berlima itu, Anang ini sudah diikuti sama sosok wanita berselendang. Nah awalnya sosok itu tuh kasihan sob sama si Anang ini. Gegara sering ngelihat Anang itu sendirian. Tapi yang namanya makhluk kayak gitu sob ya, katanya dia tuh lama-lama bisa jadi posesif. Dan pengen malah nguasain raganya Anang seutuhnya. Nah dari situlah sosok ini pun nyari cara biar si Anang ini bisa jauh dari kawan-kawannya di dunia nyata atau sahabat-sahabatnya dan saudara-saudaranya gitu. Makanya Anang ini berubah sob. Jadi gampang emosi, jadi sering ngelamun, sering ngeblank gitu. Bahkan pernah mau nyelakain diri dia sendiri gitu. Nah mereka juga bilang kalau sosok si wanita berselendang ini katanya bawa energi negatif. Yang malah bikin atau malah ngundang lebih banyak lagi makhluk-makhluk lain yang masuk ke dalam tubuhnya si Anang. Jadi makanya setiap kali si Anang yang tadi lagi makan lahap kayak orang lagi kesurupan itu tuh bukan dia yang betul lapar, bukan si Anang yang lapar, tapi si Anang ini kayak lagi ngasih makan ke makhluk astral gitu loh, makhluk-makhluk lain yang nempel di tubuhnya si Anang. Dan gongnya lagi, perjalanan mereka ke kota J itu tuh bukan sekedar nganter sejadah aja sob, bukan.
Tapi si Anang ini justru seperti kayak dituntun pergi ke sana. Karena si sosok wanita berselendang ini seperti mau nunjukin, ini loh tempat asli gua. Ini loh kediaman gua. Di situ dia mau nunjukin ke si Anang ini. Dan keluarganya si Anang ini tuh langsung heboh sob, langsung sok kaget gitu. Soalnya yang ngomong bukan cuma dari satu orang. Ini 5 orang pintar. Dan orang pintar ini sama-sama nggak saling kenal. Sama-sama 5 orang pintar yang berbeda gitu. Nah, dari situlah Dika pun akhirnya percaya kalau apa yang menimpa si Anang itu memang gangguan berat sob. Gangguan berat dan juga ekstrim lah. Dan gak berhenti di situ aja. Beberapa hari setelah berobat ini sob ya, Anang ini masih juga mengalami kejadian hal mistis. Dan justru kejadian mistis ini sob, kejadian ini yang justru ngebuka semua kejanggalan yang selama ini dialami. Jadi ceritanya, suatu hari Anang ini tiba-tiba kesurupan. Lidahnya gini menjulur lah gitu, kayak gitu ya kan. Terus tubuhnya meliuk-meliuk gitu kayak ular. Nah, waktu ditanya sama keluarganya si Dika, sosok yang merasuki Anang ini menjawab seperti suara nenek-nenek. Mereka menyerupai suara nenek-nenek yang ngomong kayak gini. Makan tuh, ibu kamu serakah. Makanya anaknya kena. Tanah itu harusnya buat saya. Tapi pakai bahasa Sunda ya. Nah, setelah ditelusuri sob, ternyata ucapan si nenek yang lagi ngerasuki ini nyambung sama masalah yang lagi terjadi sama keluarganya Anang. Jadi bapak tirinya si Anang ini, Om Fajri itu, pernah cekcok nih sama Ibu Sri, mamanya si Anang, soal warisan tanah milik Ibu Sri. Om Fajri ini rupanya nggak kerja sob. Dia cuma kayak numpang hidup aja. Terus tingkahnya juga selangit gitu loh. Dia sering nunjukin gelagat pingin nguasain harta yang dimiliki Ibu Sri sejak sebelum nikah. Termasuk salah satu tanah milik Ibu Sri itu. Nah, lama-kelamaan Bu Sri ini seperti sadar gitu loh. Kalau suaminya ini, suami barunya itu benalu gitu. Bu Sri ini pun mulai ambil jarak nih sob. Dan akhirnya berani mutusin hubungan dia sama Om Fajri ini. Nah, nggak terima nih Om Fajri di situ ya. Dan disitulah dia berniat untuk menyantet Ibu Sri. Tapi entah karena perlindungan doa atau faktor lain sob ya, kiriman santet yang dikirimi ke Bu Sri ini mental malah kena si Anang, anaknya Bu Sri ini. Jadi gangguan yang menimpa si Anang itu semacam gabungan 2 hal gitulah sob. Yang pertama ada sosok wanita berselendang tadi yang memang dia datang ke si Anang karena Anang ini lagi kosong, lagi kesepian gitu. Ditambah lagi imbas santet dari bapak tirinya ini. Dan seiring waktu kondisi Anang juga makin parah lagi sob. Dia jadi suka teriak-teriak, nggak jelas gitulah. Dan yang paling sedihnya ya, dia tuh sering buang air kecil di tempat tidur sob. Dia padahal nih nggak sakit, dia bisa jalan itu segala macam normal lah. Tapi dia sering ngompol gitu di tempat tidur. Bahkan sempat ada yang ngelihat kalau Anang ini jalan sendirian, terus seperti kayak lagi bawa barang yang nggak jelas gitu. Entah mungkin boneka, entah kadang apalah yang dia bawa, sambil dia ketawa-tawa gitu. Pihak keluarga nggak tinggal diam aja nih. Mereka langsung berusaha ngobatin si Anang ke medis juga. Semuanya ke jalur medis maupun non-medis ya. Dan setelah proses pengobatan yang lumayan panjang, alhamdulillahnya sekarang kondisi Anang makin membaik sob. Meskipun belum sepenuhnya pulih seperti dulu, kata si Dika. Sekarang Anang ini jauh lebih ceria dan hampir nggak pernah kesurupan lagi gitu. Tapi dulu memang parah banget ya. Untungnya sekarang udah agak baik. Dan mari sob ya, kita doakan sama-sama semoga Anang selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat Bang Anang. Oke sob, jadi itulah cerita tentang Anang yang selama ini diganggu sama beberapa makhluk halus yang ada di tubuhnya. Kalau dipikir-pikir sob ya, kasian juga lah hidup si Anang ini ya. Udahlah hidupnya penuh kesepian, masih juga harus ditambah lagi dengan gangguan dari sosok gaib dan bahkan juga ulah bapak tirinya sendiri. Tapi alhamdulillahnya Anang masih punya saudara dan juga sahabat yang sangat peduli kayak si Dika dan Angga ini. Awalnya si Dika ini skeptis ya. Gua pikir Anang kayak cuma lagi nyari perhatian kami lah gitu. Kayak dia kesepian terus nyari perhatian. Tapi setelah gua lihat nih perempuan berselendang di depan itu, yang gua lihat lagi dada-dada ya sama si Anang.
dan Anang juga ikut dada-dada sama perempuan itu. Disitulah baru si Dika sadar kalau itu bukan cari perhatian, tapi memang gangguan nyata yang lagi ngegangguin saudaranya si Anang ini. Dan semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Sesulit apapun kondisi yang sedang kita hadapi sob, jangan pernah lepas berdoa, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan perlindungannya saja kita bisa terhindar dari tipu muslihat makhluk gaib yang berniat untuk mencelakai kita. By the way juga nih ya, kalau kalian ada di posisinya si Anang, kira-kira sanggup nggak sob ngalami semuanya sendirian gitu? Apa jadinya kalau Anang nggak punya support system kayak Dika dan Angga? Keren banget dah pokoknya buat Bang Dika sama Bang Angga. Apakah kalian juga pernah ngalami hal yang sama? Atau mungkin saudara kalian, sepupu kalian, sahabat kalian, atau mungkin kalian sendiri? Teman-teman bisa langsung cerita di sini atau ceritanya mau dibawakan oleh tim Titik Koma. Bisa langsung kirim aja ke email jondo.titik-koma@gmail.com. Oke sob, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian suka videonya, klik like video ini dan jangan lupa komen, kasih saran untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu gua upload video baru. And always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama teman-teman kalian tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel Titik Koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.